ibadah kita mau datang di hadapan Tuhan, memohon penyertaan Tuhan dalam hidup kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, kembali kami menghadap tatamu yang kudus pada pagi hari ini. Terima kasih buat kesempatan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan berikan dalam kehidupan kami pada pagi hari ini kami boleh datang di tempat ini dengan penuh sukacita yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami merendahkan hidup kami di hadapan Tuhan, kami bawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau sucikan, kuduskan kehidupan kami, biarlah hidup kami layak di hadapan Tuhan dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan segala pujian penyembahan kami yang kami mau haturkan di hadapan Tuhan, ini boleh berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan mengurapi kami semuanya dengan urapan yang daripada surga. Terima kasih Tuhan, bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan yang sedang dalam perjalanan Tuhan memberkati, melindungi, menyertai Tuhan. Bahkan seluruh jemaat Tuhan ketuk pintu hatinya, mereka boleh datang berbondong-bondong ke gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau awal ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian. Sujud dan berterima kasih buat segala penyertaan-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu yang sungguh mulia. Karena kasih-Mu yang sungguh nyata atas hidup kami Yesus. Haleluya. Kasih Tuhan sungguh mulia. Kasih Tuhan sungguh mulia. Tulus dan sempurna kasih-Ku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Di dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Katakan kasih Tuhan tak bersyarat. Kasih Tuhan tak bersyarat. Tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari lain yang ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Katakan kasih Tuhan sungguh mulia. Kasih Tuhan sungguh mulia. Tulus dan sempurna kasih. Sungguh berharga, tebus dosa. Kasih Tuhan tak bersyarat. Kasih Tuhan tak bersyarat. Tak seperti cinta yang ada di dunia.
selalu memberi lebih dari yang layak terima di hidupku. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk Tuhan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi, terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus. Engkau yang kami puji, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud berterima kasih. Dari dalam lubuk, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sembah Dia, agungkan nama-Nya. Kami sujud dan berterima kasih Tuhan. Hanya kepadamu Engkau Raja. Haleluya. Glory syukur, kami agungkan Engkau. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu tak bersyarat Tuhan, Engkau sungguh mulia. Hanya Kau satu-satunya kami yang layak disembah. Haleluya. Haleluya. Glory hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya.
kami semua Tuhan, dengan urapan yang daripada-Mu Tuhan. Katakan haleluya, haleluya bagi anak Tuhan. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan semua lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Bapak Ibu saya dapat bangkit berdiri. Katakan haleluya dengan kesungguhan hati kita. Haleluya, haleluya, amin bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan amin. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan tulang. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Katakan haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah. Pada Tuhan semua makhluk dan pulang. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Sekali lagi rasakan hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat urapan dalam hidup kami. Darah-Mu yang meneguhkan hidup kami. Setiap lidah, suku, bangsa hanya menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang siap memuji Tuhan, kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Kita tetap bangkit berdiri, berikan salam kanan kiri kita. Allah itu sungguh baik. Allah itu sebaik-baik itu, ditunjukkannya
kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, tulus dan selamanya. Ajaib kuasa dalammu, Yesusku luar biasa, kasih setianya tak pernah berubah, kasih setianya tak pernah berubah, tulus dan selamanya. Ajaib kuasa dalammu, Yesusku luar biasa, Yesus luar biasa, Yesusku luar biasa, katakan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu, hari berganti hari, hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Boleh angkat jempol kita kepada Tuhan, Tuhan Yesus tadi, sungguh amat baik untuk selamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih-Mu Tuhan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, semua baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Oh, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau bersaksi atau menceritakan kasih Tuhan, kami persilakan kalau ada. Kalau tidak ada, kita akan persiapkan hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan, dan kita bersama-sama mau terhubung dengan Tuhan, karena kasih Tuhan yang telah melayakkan kehidupan kita. Kami mau terus terhubung dengan-Mu Tuhan.
hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas memegangkan tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Kasih-Mu layak kasih. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Amin. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas memegangkan tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melengkapi hatimu. Penuhi itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Katakan kasih layakkan kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas memegangkan tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu. Amin. Selalu melengkapi hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melengkapi hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melengkapi hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Bapak Ibu sekalian, kami berdiri, kita akan pujian ini dari awal. Katakan kasih-Mu layakkan hidupku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Amin. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas memegangkan tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu.
Haleluya Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Segala puji bagi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Jesus, haleluya. Kami memuji, menyembah. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat berbakti dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Injil Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan berbicara tentang perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara, dari ayat 1 ini ajaran dari Tuhan yang menegaskan, ya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan untuk menegaskan, artinya perumpamaan itu satu gambaran yang bisa kita bayangkan, ya. Perumpamaan itu bayangan yang bisa kita bayangkan atau kita gambarkan satu keadaannya, dan itu disampaikan di dalam satu perumpamaan, ya, kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi firman Tuhan ini, tujuan dari perumpamaan ini supaya orang yang mendengar, supaya kita ini tetap terus berdoa dengan tidak jemu-jemu, dan sikap berdoa adalah satu ketegasan hidup. Jadi kalau saudara punya jam doa pribadi, lakukan doa itu dengan tidak jemu-jemu, ya. Saya tidak mengerti jam doa saudara secara pribadi,
tetapi lakukanlah itu dengan tidak jemu-jemu, artinya terus menerus, jangan bosan ya untuk berdoa. Kadangkala saya juga berpikir doa yang saya ucapkan sama saja ya seperti doa yang kemarin. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi saya terus berdoa ya saudara, karena janji Tuhan ya kita harus selalu berdoa. Lalu ayat yang kedua katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Mengapa demikian? Seorang hakim tidak takut Allah dan tidak menghormati seorang pun karena dia merasa dia ini memiliki kuasa, wewenang untuk menghukum siapapun. Bahkan dia berpikir, wah Tuhan pun tidak akan mampu menghukum saya, seolah-olah demikian. Apalagi mereka tidak takut akan Allah ya, tidak menghormati seorang pun. Karena dia merasa siapapun engkau, kalau salah akan aku putuskan hukuman. Ya inilah gambaran dari seorang hakim yang punya kuasa, wewenang. Tetapi di kota itu ya, karena ini di dalam sebuah kota, ayat ketiga itu menggambarkan keadaan di mana kota, di mana hakim itu tinggal dan berkuasa, berwenang, punya wewenang di situ. Keadaan dari pemerintahan atau kekuasaan dari hakim itu ada seorang janda, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Saudara, dijelaskan bahwa di sini ada seorang janda yang selalu datang. Artinya selalu datang itu berarti dia juga tidak jemu-jemu, tidak ada tidak ada sela jeda satu hari pun dia datang kepada hakim itu. Dia mohon pembelaan haknya terhadap lawannya. Wah, ini seorang janda. Kalau kita gambarkan seorang janda itu apa saudara? Tentunya seorang janda adalah seseorang yang telah kehilangan seorang pendamping, seorang penolong. Dia harus berjuang, atau sekarang orang single mother ya. Ya, artinya seorang ibu sendirian yang membesarkan anaknya, menghadapi persoalan baik keluarga dan lain sebagainya. Saudara, dia harus berjuang sedemikian rupa tanpa seorang pendamping. Dan di sini saudara sudah tidak ada pendamping, dia mempunyai lawan, artinya orang yang biasa mengandalkan suaminya atau orang yang dikasihinya yang selalu membela dia, tetapi dia sudah kehilangan pembela, kehilangan pendamping. Kita gambarkan satu keadaan yang sangat menyedihkan tentunya. Ya, mau menoleh ke siapa ini? Ya, dia datang kepada hakim itu. Tetapi saudara, ayat yang keempat menjelaskan bahwa hasil dari usaha seorang janda itu untuk mendapatkan pembelaan, ayat 4 seolah-olah gagal. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, dari usahanya gagal. Padahal dia sudah selalu datang, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, ya, sekalipun dia ditolak atau seolah-olah gagal, tetapi di dalam hatinya masih ada pengharapan. Ya, katakan, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, tapi ini hatinya hakim itu, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku.
Saudara, ini satu keadaan, gambaran dari doa adalah terus menerus. Kadangkala doa kita seolah-olah ditolak oleh Tuhan. Doamu tetap saja tidak ada hasilnya. Sudah, tidak usah berdoa lagi, seolah-olah seperti itu. Karena tertolak ya, seolah-olah seperti itu. Tetapi hakim ini, saudara, di dalam hatinya tidak ingin menyusahkan diri, ya, bahwa ini kan satu gambaran, ya kan, gambaran. Jadi gambaran ketika saudara dan saya berdoa, kalau Tuhan tidak menjawab doa kita, sebenarnya bukan hanya kita saja yang mengalami kesedihan, ya. Tuhan juga susah kalau saudara selalu berdoa dan terus berdoa, tetapi tidak sesuai dengan harapan saudara sedih, tapi Tuhan pun juga sedih, saudara, untuk tidak mengabulkan doa kita, ya. Pembacaan firman Tuhan dari Lukas 18 ayat 1 sampai 8, ya. Dan firman Tuhan katakan, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rupanya seorang hakim ini yang di dalam perumpamaan takut juga akhirnya dengan seorang janda tanpa pendamping. Ya, dia takut juga rupanya ini. Akhirnya menyerang aku. Satu, dia menyusahkan, jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Yang pertama ayat yang kelima, namun karena janda ini menyusahkan aku dan akan menyerang dia. Wah, ini janda yang luar biasa di dalam berusaha untuk membela haknya, ya, di dalam hidup waktu itu. Tapi sayang, ini adalah sebuah perumpamaan, saudara. Tetapi dari perumpamaan itu kita harus mengambil makna atau mengambil pelajaran di situ. Ayat yang ke-6, kata Tuhan, ini kata Yesus, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Jadi kata camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu artinya renungkan. Renungkan, selidiki apa maksud tujuan dari hakim yang lalim itu berkata demikian. Ya, ternyata ketika seorang janda ini selalu datang kepada hakim, sebetulnya hakim itu hatinya susah, saudara. Ya, sebetulnya seorang hakim itu juga punya rasa takut. Ya, karena ini pernyataan dia, jangan dia menyusahkan aku dan akhirnya menyerang aku. Dan perkataan Tuhan dikatakan, mari kita camkanlah apa yang dikatakan hakim itu. Ayat yang ke-7, tidakkah Allah yang membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Dan ini gambaran yang Tuhan jelaskan dari kehidupan seorang janda. Waktunya dia datang kepada hakim itu, dia datang siang dan malam, ya. Dia katakan bahwa seorang janda itu adalah pilihan Tuhan. Dia datang, ya, tanpa pendamping. Dia bergumul seorang diri. Dia berseru kepadanya, ya, kepada Tuhan, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini penegasan dari Yesus bahwa sebenarnya Tuhan tidak pernah mengulur waktu untuk menolong kita. Amin, saudara. Walaupun seolah-olah kok lama ya jawabannya. Tapi saya yakin dan percaya, kita harus yakin apa yang disampaikan Tuhan. Tuhan yang punya waktu untuk menolong di dalam hidup kita, tepat pada waktunya. Kalau waktu kita inginnya hari ini bermasalah,
sekarang ditolong bebas ya, sorak-sore ya saudara. Tapi saya yakin dan percaya ketika kita mengalami pertolongan hari ini, punya masalah, sekarang ditolong ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak akan dapat belajar dari permasalahan dan penyelesaian dari masalah yang kita alami saudara. Saya yakin bahwa Tuhan punya waktu ya untuk menolong, dan digambarkan sebenarnya Tuhan tidak mengulur-ulur waktu ya. Kalau kita menjadi umat pilihannya, siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Saya yakin tidak. Karena kalau Tuhan mengulur waktu menolong kita, kita pasti binasa saudara. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Persoalan di dalam kehidupan kita, di dalam mengikut Kristus adalah iman, ya, iman yang sungguh kepada Tuhan. Kalau kita datang berseru kepada Dia bahwa Dia sanggup menolong, tidak mengulur waktu sesuai dengan keperluan kebutuhan kita. Saudara, kalau seseorang di dalam putusan hakim ya, pertolongannya terlambat, dia juga akan menentukan masa depannya dia. Ya, kalau hakim itu menolong, maksudnya memberikan keputusan yang sangat fatal ya. Wah, orang ini harus misalkan dihukum mati atau 20 tahun penjara dan lain sebagainya karena kesalahan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tanpa pembelaan yang matang, orang ini akan mengalami kesedihan yang luar biasa dalam hidupnya. Tetapi kalau ada alasan untuk orang ini bisa mendapatkan keringanan hukuman, maka orang ini akan bersuka cita di dalam hidupnya. Wah, terima kasih masih ada orang yang membela saya, menolong saya dari orang terdakwa itu demikian. Ya, kemarin saya melihat sebuah persidangan di media sosial. Karena ada barang-barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, maka pelaku itu menangis ya. Mungkin menangis menyesal mengapa saya khilaf, mengapa saya gelap mata, dan sehingga saya bisa melakukan hal itu, tidak mengasihi manusia lagi. Dan itu penyesalan di persidangan, saudara. Tetapi firman Tuhan katakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi saudara, di hari-hari yang terakhir ini, yang terpenting di dalam hidup adalah apa? Iman di dalam hidup kita. Amin. Jadi iman itu yang paling penting. Apakah saudara dan saya masih punya iman kalau Yesus datang kali yang kedua, untuk percaya kepada Dia dengan sungguh, terima Dia sebagai penolong, terima Dia sebagai juru selamat pribadi di dalam hidup kita, bahwa di dalam dunia ini tidak ada yang mendampingi kita ya saudara, tetapi Yesus berjanji bahwa ketika kita diangkat menjadi anak-anak Tuhan, dipilih menjadi anak-anak Tuhan, kita tidak seorang diri lagi. Ya, firman Tuhan katakan di dalam Injil Yohanes, kamu tidak akan menjadi seorang yatim piatu. Tetapi Dia memberikan pendamping, penolong kita, yaitu kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita, saudara. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus di sini dikatakan adalah sebuah ketegasan, ya, ketegasan untuk kita harus selalu berdoa. Ya, ayat 1, Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa
Ya, mereka harus selalu berdoa. Jadi berdoa itu berarti apa? Harus dan selalu kita kerjakan. Dan sikap doa adalah ketegasan ya untuk mendapat pembelaan dari Tuhan. Saya sedang membimbing seseorang untuk dia hidup berdoa, berpuasa secara pribadi, saudara, karena persoalan yang dia alami tidak mungkin ya bagi manusia. Dan tetapi saya selalu katakan dan doa bersama dengan mereka, tidak ada barang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Sekalipun dia jauh ya posisinya di Jakarta sana saudara. Tapi saya selalu berdoa, ajak dia berdoa saudara atas persoalan hidup yang mereka alami. Saya juga ikut sedih membayangkan persoalan yang mereka alami. Dampak-dampak yang akan terjadi kalau mereka tidak mengalami pembelaan daripada Tuhan. Dan saya bersyukur dari persoalan yang mereka alami, mereka bertumbuh. Ya Pak, saya lagi merenungkan firman Tuhan. Dia katakan begitu, lalu saya katakan intinya minta tolong sama Tuhan, punya iman kepada Tuhan. Ya Tuhan yang berkehendak, dia punya cara untuk menolong kita, saudara. Dan di sini katakan kunci daripada pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan, apa saudara? Berdoa dengan tidak jemu. Ya, berdoa dengan tidak jemu. Dan ini doa itu bukan pilihan terakhir kita kalau sudah tidak ada, kalau sudah menghadapi masalah, enggak, saudara. Tapi doa adalah kunci utama, ya saudara. Dan kunci seterusnya, ya untuk terus membuka kemurahan Tuhan, pembelaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang seringkali berdoanya kalau sudah mengalami masalah ya. Padahal Tuhan ajarkan berdoalah dan berjagalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Biasanya orang berdoa kalau sudah jatuh dalam pencobaan, saudara. Tetapi berdoa dan berjaga, saudara, itu harus selalu kita kerjakan. Karena dari perumpamaan ini, dari kita berdoa kepada Tuhan, akan terjadi pembelaan Tuhan. Amin. Jadi doa itu bukti kita menyerah kepada Tuhan, bukti kita menyerah kepada kehendak Tuhan, dan dialah Tuhan yang membela kehidupan kita, saudara. Walaupun tidak ada orang yang mendukung kita dari pergumulan hidup. Seperti seorang janda, hidup seperti seorang janda. Tidak ada pendukung, tidak ada pembela, tidak ada pendamping yang menolong membela dia. Tapi terus berdoa kepada Tuhan siang dan malam, ya pagi juga, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan ayat yang keempat dikatakan beberapa waktu. Beberapa waktu itu berarti ada jeda waktu atau ada waktu yang dibutuhkan, saudara, untuk kita belajar bersabar dari apa yang kita doakan. Saya ini berdoa bersama teman dalam pergumulan sudah hampir 6 bulan atau 1 tahun. Ya, ada hasil penolakan. Pak, hasilnya penolakan. Oh iya, enggak apa-apa. Tuhan masih punya cara untuk menolong kita. Terus berdoa saja, saya katakan begitu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus terus berdoa kepada Tuhan. Dan ayat yang kelima saya ingatkan kembali, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia. Jadi orang yang berdoa itu seperti menuntut yang menyusahkan, ya selesai dikatakan ketika seseorang berdoa kepada Tuhan, sebetulnya Tuhan itu ikut merasakan kesusahan hidup kita. Jadi percayalah kalau saudara dan saya berdoa,
Harapan kita kan Tuhan merasakan kesusahan kita kan? Ya apa enggak? Tuhan, tolong saya Tuhan ini. Dengan harapan Tuhan itu merasa kesusahan kita. Saya yakin. Saya juga berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya susah Tuhan ini persoalan hidup yang saya alami. Tapi berikan saya kekuatan. Saya katakan begitu. Kalau saudara berdoa, saya yakin juga saudara ingin menyampaikan kesusahan hati saudara kepada Tuhan. Kalau Tuhan mendengar kesusahan hati saudara dan tidak segera menolong, nah ini firman Tuhan perumpamaan di sini katakan menyusahkan juga. Orang yang hakim itu mendengar kesusahan dari janda itu, dia juga ikut susah rupanya. Kan ini perumpamaan, gambaran. Tentunya kalau kita sebagai anak Tuhan berdoa memohon kepada Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita anaknya, pasti Bapa kita, orang tua itu pasti akan turut merasakan kesusahan anaknya. Ya apa enggak, saudara? Terus berdoa, saudara. Dan pasti ya kalau kita berdoa berseru kepada Tuhan, kita selalu dipikirkan ya bagaimana cara menolong anak yang dikasihinya ini, saudara. Ya seperti saudara dan saya punya yang dipercayakan ya menjadi orang tua ya, mengasuh anak-anak kita. Saya yakin ketika keadaan anak itu ingin minta sesuatu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kadangkala kita tidak segera memberi keinginan anak itu. Kalau kita ingin mengajar mereka untuk hidup bertumbuh di dalam kedewasaan, kadangkala kita katakan berdoa dulu kalau Tuhan memberkati. Ya apa enggak, saudara? Bu, minta ini bu, buku, minta ini, sepatu dan lain sebagainya. Ya berdoa dulu ya. Kalau nanti Tuhan memberkati kita beli, biasanya begitu. Kalau kita mau mengajar anak kita mengerti pergumulan, menghargai pergumulan, kita mau mengajar secara rohani, ajar mereka untuk berdoa. Berdoa dulu kalau Tuhan berkati. Padahal kadang-kala kita sudah ada. Tapi kalau ingin mau mengajar anak itu bertumbuh di dalam rohani, ajarkan dulu berdoa. Nanti sehari, 2 hari, lalu dibelikan, anak itu akan bertumbuh. Ya ini sudah ada berkat Tuhan, kita beli. Wah anak senang. Kalau mendidik anak seperti itu bagus, saudara. Diajar untuk berdoa, lalu dibuktikan dengan apa yang kita bisa tanyakan juga dulu. Kemarin kamu sudah berdoa enggak? Besoknya minta lagi, sudah bu, misalkan. Oh ya, ini ternyata Tuhan berkati. Kita tidak membohongi anak itu, tetapi cara mendidik mereka seperti itu. Tidak mendidik dalam kebohongan, bukan. Tapi mendidik mereka untuk berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, fokus daripada Tuhan untuk saudara dan saya kalau dia datang kali yang kedua, yaitu apa? Yang ingin kita dapati di dalam hidup kita adalah iman. Jadi masihkah saudara dan saya punya iman ketika menghadapi persoalan? Masihkah kita punya iman sekalipun ada penolakan ya dari persoalan pergumulan, seolah-olah ada penolakan ya, tidak ada jawaban, tetapi percayalah bahwa Tuhan Yesus yang menjadi sumber jawaban di dalam hidup kita. Amin, saudara. Dan saya yakin dan percaya saudara, inti daripada kekristenan adalah iman kepada Yesus Kristus apapun persoalannya. Kemarin saya membaca di berita hamba-hamba Tuhan wilayah Jawa Timur GPDI, ada satu berita yang sangat membuat saya kaget ya. Tanggal 13 Februari kemarin di negara Kongo Nasional Demokratik, itu orang Afrika. Kongo itu orangnya hitam-hitam ya. Di sebuah gereja ada 70 jemaat atau 70 orang Kristen yang mati terpenggal di gereja itu.
Ngeri saya, tanggal 13 saya lihat ini hari Minggu apa enggak, kok enggak hari Minggu ya, kok pas pertengahan minggu gitu saudara. Wah, Kongo ini menjalankan hukuman mengerikan ya. Hukuman mati sudah diangkat tahun 82, sekarang dimunculkan lagi hukuman mati. Terus ini kok orang Kristen jadi korban di gereja 70 terpenggal kepalanya ya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Satu hal yang mengerikan juga. Ya kita berdoa buat bangsa dan negara kita supaya kita masih boleh bebas memuji dan memuliakan Tuhan. Berita ini mau saya sampaikan ke anak rohani saya yang dulu dinas di Kongo. Kok bisa seperti ini saya pikir begini. Tetapi mari kita saudara tetap apapun yang terjadi situasi dan keadaannya, mari kita tetap beriman kepada Tuhan. Amin. Beriman kepada Tuhan apapun itu persoalan yang terjadi. Ya kadangkala banyak hal ya yang bisa membuat kita dalam situasi keadaan yang kurang menguntungkan. Tetapi ketika kita beriman kepada Yesus, ya kita sungguh akan mendapat kekuatan baru di dalam Dia. Ya mari kita terus berdoa, ya berdoa terus saudara, apapun yang menjadi pergumulan kita, percayalah ya kita tidak seorang diri ya. Kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Kita berdoa untuk pergumulan pribadi. Ya kita berdoa untuk negeri ini supaya Tuhan menolong di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita pada hari ini. Ya firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari kita miliki iman yang sungguh ketika Yesus datang ke dalam dunia ini. Yang Dia inginkan adakah saudara punya iman. Terus iman yang tetap kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menolong kita. Mari kita sama-sama berdoa. Hati kami mengucap syukur kepadamu. Pada hari-hari yang terakhir Tuhan, biarlah kami terus memiliki iman kepadamu. Sekalipun kami mendengar dan melihat apa yang terjadi buat saudara kami di negara Kongo hari-hari ini. Kiranya Tuhan tolong mereka yang masih percaya kepadamu, biarlah tetap beriman kepadamu. Memberikan kekuatan iman Tuhan. Sekalipun mereka seolah-olah tidak ada pembela yang menolong mereka. Tetapi Engkau Allah yang ajaib akan menolong saudara-saudara kami seiman di sana ya Tuhan. Engkau jaga lindungi yang masih ada Tuhan untuk tetap memiliki iman kepada ubah negeri ini menjadi negeri yang terima Tuhan. Lewat 70 orang yang terpenggal kepalanya Tuhan. Mereka menjadi martir Tuhan. Supaya dunia melihat bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Mereka yang masih ada tidak dikuasai rasa takut dan kecemasan. Tetapi sungguh mereka hidup percaya kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, di antara mereka mungkin ada orang-orang yang tidak ada pendamping. Kami terus berdoa lewat kuasa Roh-Mu Engkau menolong umat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pergumulan kami umat-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus, hanya Engkau yang sanggup menolong kehidupan kami. Tambahkan kami iman, pengharapan dan kasih kepada-Mu ya Tuhan. Supaya hidup kami selalu terhubung dengan Tuhan. Karena Engkau Allah yang ajaib dan luar biasa atas hidup kami. Berdoa untuk pergumulan kami umat-Mu, apapun yang menjadi pergumulan baik keluarga, usaha, pekerjaan, pendidikan anak-anak mereka, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus bekerja di dalam hidup kami, nama-Mu ditinggikan, diagungkan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.